Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Sulastri dari UIN PAS Bengkulu, program studi KPI 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bahasan tentang sosiologi pedesaan dan perubahan sosial budaya. Ada pengertian ciri-ciri, karakter masyarakat, tipologi desa, perubahan atau kemajuan masyarakat di desa. Simaklah pembahasan berikut ini. Yang pertama adalah pengertian dari sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan adalah suatu studi yang mempelajari kehidupan masyarakat di pedesaan, yaitu mengenai perilaku struktur sosial, organisasi sosial, lembaga sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ciri-ciri masyarakat desa atau karakter masyarakat desa. Yang pertama, pekerjaan bersifat homogen atau sama. Masyarakat desa lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan peternakan dan perikanan. Dan yang kedua, masyarakat berukuran kecil, jumlah penduduknya tidak sebanyak di kota. Pertumbuhannya juga tidak nasib dikarenakan penduduk Indonesia harus mempertimbangkan keseimbangan potensi alam. Yang ketiga, kepadatan penduduk tergolong rendah. Rasio antara luas wilayah dengan penduduknya kecil. Ini bisa terlihat dari rumah di desa yang masih punya perkarangan dan tidak menempel dengan tetangganya. 4. Lingkungan sosial biologis dan sosial budaya masih terjaga dengan aman. Ciri yang kelima, diferensiasi sosial rendah, tak banyak perbedaan antara warga satu dengan yang lainnya. Penduduknya punya kesamaan dalam hal pekerjaan, adat istiadat, bahasa, bahkan hubungan kekerabatan. Yang keenam, stratifikasi sosial yang tidak terlalu mencolok kelas atau tingkatan sosial masyarakat desa tidak terlalu banyak. Ketujuh, mobilitas sosial masyarakat relatif rendah. Pekerjaan dan ikatan masyarakat yang terbatas membuat masyarakat desa tak butuh kerap bepergian. Ciri yang kedelapan, interaksi sosial masyarakat desa lebih intensif komunikasinya, juga bersifat personal sehingga antara satu dengan yang lainnya saling mengenal. 9. Solidaritas sosial pada masyarakat pedesaan sangat kuat. Ini karena mereka punya kesamaan ciri sosial, ekonomi budaya, dan tujuan hidup. 10. Kontrol sosial masyarakat pedesaan dilakukan lewat norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Terakhir, tradisi lokal masyarakat desa masih kuat. Tradisi diturunkan dari generasi ke generasi. Pembahasan selanjutnya adalah tipologi desa. Apa saja sih tipologi masyarakat desa? Terbagi menjadi dua, yaitu desa pertanian dan desa industri, community and the culture village. Selain dilihat dari aspek mata pencarian, tipologi desa juga dapat dilihat dari perkembangan masyarakatnya, yaitu desa tradisional, desa swakarya, dan desa swasembada. Pembahasan yang terakhir adalah perubahan atau kemajuan masyarakat desa. Contoh konkretnya, yang pertama, seperti pakaian. Salah satu perubahan yang paling mungkin dilihat adalah gaya berpakaiannya pada zaman dulu berbeda dengan zaman yang sekarang. Jika kita melihat sebuah foto atau film dan memperlihatkan baju yang dipakai, kita bisa memperkirakan tahun atau era saat foto atau film tersebut dibuat. Yang kedua, perubahannya ada alat-alat rumah tangga. Masyarakat pada desa dulu menggunakan alat-alat rumah tangga yang berbeda dengan yang kita pakai saat ini. Meskipun fungsinya kurang lebih sama. Salah satunya adalah peralatan masak. Dulu orang menggunakan dandang, sekarang orang menggunakan rice cooker. Meskipun di pedesaan, perubahan ini juga masih ada. Tidak hanya di perkotaan saja. Selanjutnya ada cara berkomunikasi. Berkaitan dengan bahasa, cara berkomunikasi juga bisa mengubah perilaku dan tatanan sosial. Dulunya, komunikasi hanya bisa dilakukan secara lisan, lalu berkembang dengan adanya tulisan dan sandi. Lalu dulunya, orang berkomunikasi dengan cara tradisional yang memakan
waktu lama, kini orang bisa bertukar pesan dan berkomunikasi secara cepat, dan adanya teknologi sosialnya, ada pendidikan teknologi, kesenian, dan